Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penemu hebat terbanyak di dunia, yang hasil temuannya di berbagai bidang diakui oleh dunia, ya. Dari mulai infrastruktur sampai alat-alat kesehatan. Temuan orang Indonesia asli yang berhasil diakui dunia itu ada 7. Di antaranya 1, RM Sediatmo, penemu pondasi cakar ayam, lulusan Institut Teknologi Bandung, itu ITB. Jadi beliaunya itu membuat konstruksi cakar ayam, ya. Salah satu metode rekayasa teknik dalam pembuatan pondasi bangunan, ya. Teknik konstruksi cakar ayam memungkinkan bangunan konstruksi tanah lunak seperti rawa-rawa, pakai metode profesor ini yang memang sangat handal, ya. Jadi konstruksi cakar ayam ini terdiri dari plat tipis yang didukung oleh pipa-pipa cakar yang tertanam di bagian bawah plat, ya. Ada hubungan dengan pipa-pipa dengan plat beton dibuat monolit, ya. Dengan sistem meliputi plat dengan saling terkait, ya, yang terkait sehingga bisa menciptakan suatu hamparan plat-plat yang ada di bawah bangunan itu, sehingga bisa menahan beban dari pengaruh penurunan yang tidak seragam, ya, dari gerakan tanah itu. Hasil penemuan Sediatmo digunakan di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi Soekarno-Hatta itu salah satu adalah hasil karyanya beliaunya. Yang kedua yaitu Khairul Anwar, penemu konsep 2FFT, lahir tanggal 22 Agustus tahun 78 di Kediri, Jawa Timur. Konsep 2FF ini transformer yang nantinya digunakan di dalam 4G LTE dan menjadi standar internasional telekomunikasi union dan dipatenkan pada tanggal 2005. Khairul merupakan lulusan Sainara Institute of Science of Technology Jepang. Ia telah menemukan teknik transmisi wireless dengan 2 buah phase Fourier transform, yaitu FFT kecil dan IFF besar 2. Transmitter dan 2 pada receiver teknik ini mendapatkan penghargaan pada Januari tahun 2006 dari EE Radio dan Wireless Symposium tahun 2006 di California dan menjadi standar internasional Telecommunication Union. Selain konsep FFT, dia juga mempunyai jumlah paten yang misalnya sistem deteksi ilegal transmitter yang berpaten digunakan dalam teknologi 5G. 3. Yogi Ahmad Erlangga, penemu rumus matematik dalam perminyakan. Yogi Ahmad Erlangga adalah seorang pria kelahiran Tasikmalaya tanggal 8 Oktober tahun 74. Ia berhasil memecahkan rumus matematik persamaan Helmholtz yang membelenggu para pakar ilmuwan pengetahuan dan teknologi selama 30 tahun. Tak seorang pun mampu memecahkan. Yogi berhasil menyelesaikan persamaan Helmholtz menggunakan matematik numerik secara cepat, ya. Probesis. Mengapa penemuan Helmholtz ini penting? Karena persamaan Helmholtz mendeskripsikan perilaku gelombang secara umum, maka penemuan ini berimbas juga pada industri yang menggunakan sifat gelombang seperti industri radar, untuk penerbangan juga aplikasi laser. Hasilnya digunakan untuk pemrosesan data seismik menjadi 100 kali lebih cepat. Metode yang digunakan dinilai lebih baik dan cepat dari digunakan perusahaan minyak
Dia juga berhasil menemukan rumus berbagai masalah perminyakan serta kemampuannya itu menarik perhatian perusahaan minyak dunia. Yang keempat, Randall Hartono Laksono. Randall Harto Laksono, penemu bahan bakar anti panas dan anti api. Randall Harto Laksono, nama lengkap Randall Head, ya, lahir di Surabaya tanggal 16 Maret tahun 56. Latar belakang pendidikan formalnya yang dimiliki yaitu SMA Pangudi Luhur, Jakarta. Penemuan lainnya adalah Randall yang merupakan lulusan University of London. Dia menemukan bahan anti api dan anti panas dari kulit singkong. Pada akhirnya digunakan perusahaan otomotif dunia dan diakui oleh perusahaan seperti Petronas dan Ford ya. Dia tidak sengaja menemukan bahan kimia itu saat meneliti saripati kulit singkong untuk menjadi bahan pelumas engsel robot di Inggris, ya. Itu awalnya seperti itu dan akhirnya sekarang mendunia. Nomor 5, Muhammad Nur Huda, penemu kompor ramah lingkungan, lahir Kamis tanggal 10 September tahun 64. Dr. Muhammad Nur Huda adalah seorang dosen dan peneliti Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Nur Huda telah membuat beberapa penemuan, salah satunya adalah kompor biomas yang diberi nama kompor biomas. Semakin sulitnya masyarakat menengah ke bawah akibat mahalnya bahan bakar minyak dari hari ke hari menjadikan Nur Huda bergerak mencari solusi pemanfaatan energi yang mudah dan murah. Setelah melakukan dicoba selama sebulan, dosen jurusan Fisika Fakultas MIPA ini berhasil menemukan kompor biomas ramah lingkungan. Kompor ini berbahan bakar biomas seperti potongan kayu kecil, ranting-ranting pohon yang terbuang, bonggol jagung, dan sebagainya. Kompor ini berbahan bakar biomas seperti itu dan bisa digunakan dengan bahan bakar lain. Kompor biomas ini sangat efisien karena menggunakan sistem pembakaran turbulen, sehingga dapat menghemat penggunaan biomas sampai 80% dibanding jika menggunakan kompor lain yang menggunakan kayu bakar. Jadi kompor biomas ini telah menjadi serangkaian perubahan desain dan saat ini diproduksi dalam 2 tipe, yaitu tipe rumah tangga dan tipe untuk UKM, usaha kecil menengah, ya. Jadi sudah sangat kompetitif, ya, pembuatan ini. Dan mudah-mudahan dengan ditemukannya kompor ini kita semua akan bisa mengefisienkan dari penemu-penemu yang sudah ada, ya, karena ini bisa digunakan oleh rakyat jelata, ya. Dan sekarang kita masuk ke penemu nomor 7, yaitu Warsito, penemu alat terapi kanker, lahir 15 Mei tahun 67, merupakan penemu asal Surakarta, Indonesia. Ia dikenal berkat penemuan Bre yang mampu memerangi sel kanker dengan listrik statis. Ia juga mendirikan dan memimpin perusahaan CT Edward Teknologi dengan memfasilitasi penemuannya. Ide awal penemuan Warsito yaitu untuk membantu kakaknya yang mengidap kanker payudara stadium 4. Berikutnya menciptakan alat terapi kanker electrocapacity counter terapi efek. Setelah menyelesaikan pendidikannya S3, Dr. Warsito menghadiri sebuah konferensi di Belanda dan bertemu dengan seorang profesor dari Amerika Serikat yang kemudian mengajaknya melakukan riset di Amerika Serikat pada tahun 1999. Dia hijrah ke Amerika dan bekerja dengan profesor di Amerika. Itulah kehebatan orang-orang Indonesia. Kita harus bangga dan kita harus menciptakan kader-kader yang hebat lagi. Terima kasih. Merdeka.